bahwa nyinyir hidup nggak adil. Loh, nggak adil kondi Pak? Ya, kamu aja nggak tahu ilmunya. Kok ngomong nggak adil? Makanya pasukan Juniper, julid nyinyir, baper. Itu banyak netizen seperti itu. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab sama masa depan kita? Ya kita sendiri. Kamu nonton drakor sampai mbok puter 50 kali ya tetap drakor tuh nggak peduli sama kamu. Bukan berarti nggak boleh, tapi artinya masa depan itu harus kita raih. Ya, hidup itu keras men. Ya, hidup itu sebuah perjuangan. Saya selalu bilang. Nah, mumpung kalian masih muda. Saya kemarin barusan ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko, salah satu orang terkaya di Indonesia. Gedungnya di mana-mana di sini. Kalau Anda suka lihat di dekat airport itu kan ada gedung Avian, gedungnya muter. Di tetangga kita sini juga Tanres paling pojok, Raya Gubeng, itu gedung beliau juga. Di HR Muhammad ada satu juga, 2 gedung beliau hotel. Saya rasa beliau kalau kalian suka minum air Cleo ya, itu milik beliau. Nah, jadi beliau ngomong satu kalimat sama teman SMA-nya. Teman SMA-nya tukang pijet ternyata, Sinsekwe namanya. Ketemunya waktu usia 57 tahun. Nah, terus dia kan mijet, terus ditanya, "Kwe, kamu itu pekerjaanmu apa sekarang?" Saya barusan di PHK, pensiun, jadi saya cuma bisanya mijet. Padahal teman SMP, SMA. Satu konglomerat, satu tukang pijet. Memang nasib kita nggak ada yang tahu ya. Ini teman SMA beneran. Nah, pastikan kamu yang besok kalau reunian 20 tahun lagi, pastikan kamu yang konglomeratnya ya. Yes. Kalau kalian ikut komunitas ya pasti beda gitu. Nah, waktu dia mijet terus dia bilang, "Kue, umurmu itu maksimal," bukan umur, dia nggak bicara umur. Dia bilang, "Kamu kalau 10 tahun lagi nggak punya penghasilan tetap, waktu 70 nggak ada yang ngerawat kamu. Jangan harap ada bos yang mau nerima kamu, jangan harap ada pekerjaan yang mau mempekerjakan kamu lagi, karena kamu sudah nggak ada peluang. Jadi aku harus gimana? Ya namanya ketemu komunitas." Dia begitu baik. Gimana kalau pijetanmu ini tak promosikan di channel Instagram saya? Kamu tak jualkan sebagai tukang pijat. Anda tahu, karena yang mempromosikan Pak Hermanto, tukang pijat pribadinya, ditariflah 500.000 1 jam. Loh iya kan? Karena kan tukang pijatnya konglomerat. Tahu satu hari yang antri berapa orang? 50 orang. 500.000 dibayar. Kamu coba mempromosikan diri 1 jam 500.000. Tukang pijet. Keselio kabeh wong-wong itu. Iya kan? Jadi siapa yang mempromosikan itu penting. Begitulah dia itu membantu teman. Nah, komunitas itu ya seperti itu. Paham maksud saya? Kamu itu datang ke sini. Saya tahu tujuan kalian itu pasti satu, mau maju, mau sukses sebelum 30, betul ya? Betul. Itu sudah pasti. Tapi saya mau pesan satu, disinilah ada mentor-mentor terbaik yang siap bimbing kalian, menegur kalian ketika salah. Makanya kalau lama nggak ditegur mentor, lama nggak diamui mentor, itu berarti ada yang salah dengan kamu. Karena ini memang komunitas ngamuk-ngamukan memang di sini. Artinya apa? Bukan ngamuk apa, tapi harus ditegur. Loh, Sinsekwe itu dimarahi sama 10 tahun lagi nggak ada yang rawat kamu. Kata-katanya keras. Terus aku harus ngapain? Ya sudah, karena pijatanmu enak, tak promosikan. Mana nomor WA-mu? Tak taruh di nomor Instagram saya. 500.000. Hari ini pasiennya nggak berhenti-berhenti. Sebulan bisa ngantongin sekarang nggak kurang dari 50 juta. Hanya mijet. Karena yang mempromosikan konglomerat. Wah, kepingin rek dipijet sama tukang pijetnya konglomerat kan. 500.000 nggak masalah. Nah, itu value kan. Padahal jujur ya. Nah ini, kalau bicara value, mari kita bicara ilmu sedikit. Di tangan saya ini ada, let's say Coca-Cola. Ini Coca-Cola. Ya, saya sebut merek Coca-Cola. Coca-Cola itu tanggal produksinya sama. Ya, tanggal jam produksinya sama. Keluaran pabrik yang sama, keluar dari di tempat distributor yang sama. Tapi botol Coca-Cola ini, kaleng Coca-Cola ini nyasar ke 3 tempat.
satu tempat di warung, ya, satu tempat lagi di hotel bintang 3, satu tempat lagi di Cafe Sheraton. 3 tempat yang berbeda. Kalau di warung satu kaleng Coca-Cola harga berapa? 3.000 sampai 5.000, betul? Ya, masuk akal ya? Sampai di hotel bintang 3 jadinya berapa? Bisa 10 sampai 15. Sampai di Cafe Bromonya Sheraton, satu kaleng Coca-Cola 50.000. Padahal kaleng yang sama. Ngerti maksud saya? Kaleng yang sama, tanggal produksi yang sama, kualitasnya nggak jauh beda. Kenapa harganya beda? Ada yang bisa jawab? Karena tempat fasilitas. Tempat fasilitas, betul. Bukan cuma tempat dan fasilitas. Ya. Sekarang gini loh, saya ibaratkan kalian semua ini adalah kaleng Coca-Cola. Sama kan? Tapi ketika kalian ditempatkan di tempat yang berbeda dan dipromosikan oleh orang yang berbeda dan di komunitas yang berbeda, ya nilai kalian itu berbeda. Kalian masuk ke ruangan ini, ya kalian itu ya beda harga sama balik ke kos-kosanmu, balik ke kampungmu, balik ke tempat asalmu, ya lain. Apalagi di coaching langsung sama saya kayak gini, ini lebih beda lagi nilainya. Pasti. Paham maksud saya? Jadi artinya, dari sinilah saya selalu bilang bahwa setiap orang itu nilainya itu sangat ditentukan oleh komunitas. Beda komunitas, beda tempat. Lah sekarang gini aja, nongkrong di warung kopi, kopinya sama loh, kopi ijen. Iya kan? Di warung piro? 5.000. Sampai Starbucks 50.000, Pak. Loh kopinya sama kok, suppliernya sama, diraciknya sama. Ngerti maksud saya? Oh terus masyarakat bawah nyinyir, hidup nggak adil. Loh nggak adil kondi, Pak. Ya, kamu aja nggak tahu ilmunya. Kok ngomong nggak adil? Makanya pasukan, Juniper, Julid nyinyir, baper. Itu banyak netizen seperti itu. Kamu sendiri nggak mau maju, nggak mau sukses before 30,